Sebelum rangkaian sholat Jumat ini kita mulai, terlebih dahulu ada beberapa takmir perlu sampaikan. Yang pertama, pemberitahuan dan sekaligus undangan hadirlah kajian spesial yang insya Allah akan dilaksanakan nanti bakto maghrib Jumat 24 Dzulqa'dah bertepatan dengan tanggal 24 Juni 2022. Takmir Masjid Sabilis Salam bekerjasama dengan Hijrah United akan mengadakan kajian spesial bersama Ustadz Berry El Maki dari Pontianak. Untuk itu takmir Masjid Sabilis Salam mengharap kehadiran dari para jamaah. Terima kasih. Yang kedua, laporan keuangan Masjid Sabilis Salam. Laporan yang pertama dari Kas Masjid Sabilis Salam, saldo kas Jumat yang lalu sejumlah Rp27.997.000, penerimaan sejumlah Rp2.982.000, sedangkan pengeluaran sejumlah Rp2 juta, sehingga saldo kas sampai dengan hari ini sejumlah Rp28.979.000. Laporan yang kedua, laporan dana pembangunan Masjid Sabilis Salam yang insya Allah dalam waktu dekat pelaksanaan kelanjutan dari pembangunan Masjid Sabilis Salam akan segera dimulai. Saldo kas Jumat yang lalu sejumlah Rp219.068.000, penerimaan dari kota amal sejumlah Rp2.350.000, penerimaan via bank sejumlah Rp7.214.000, sehingga saldo kas sampai dengan hari ini sejumlah Rp228.640.000. Laporan keuangan yang ketiga dari laporan keuangan multimedia Sabilis Salam, saldo kas Jumat yang lalu sejumlah Rp767.000, pemasukan dari kota amal multimedia sejumlah Rp545.000, sedangkan pengeluaran untuk operasional multimedia sejumlah Rp470.000, sehingga saldo kas sampai dengan hari ini sejumlah Rp842.000. Mudah-mudahan amal jariah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bertindak selaku khatib dan imam salat Jumat pada Jumat kali ini yaitu yang terhormat Ustadz Abdullah Soleh Hadromi, sedangkan muadzin saudara Nuruddin. Waktu telah masuk, kepada yang bertugas disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من علينا بمواسم الخيرات وأبقى في أعمارنا لنزداد من الحسنات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الوهاب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المستغفر التواب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله والأصحاب ما هبت الرياح بالبشرى وجرى بالخير السحاب. أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أنكم موقوفون في يوم لا يجزي أحد عن أحد شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Puja dan puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua bersyahadat, bersaksi dengan hati, dengan lisan dan dengan perbuatan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam, pujaan, sanjungan, kemuliaan, kehormatan dan salam sejahtera selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah dan menegakkan hukum-hukum Allah. Hanya dengan takwa yang benar inilah Allah akan berikan kepada kita kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Dan hari ini kita masih berada di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah termasuk setelahnya bulan Muharram adalah termasuk Al-Ashhurul Hurum, 4 bulan yang diistimewakan, yang mempunyai kehormatan lebih dibanding bulan-bulan yang lain. Wabil khusus bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu hari-hari yang sangat agung. Ketika memasuki musim-musim kebaikan seperti ini, ma'asyiral muslimin, kewajiban kita adalah mengkaji apa fadail, keutamaan-keutamaan dan juga apa amalan-amalannya, agar kita semangat menghadapi musim-musim kebaikan. Semua agama mempunyai musim-musim kebaikan, termasuk agama Islam. Tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu dahsyat keutamaannya, terlalu banyak dan waktu kita sangat singkat. Di antaranya di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa kebanyakan salaf dan khalaf, ulama-ulama semenjak dahulu kala sampai sekarang,
dari zaman sahabat tabi'un, tabi'ut tabi'in dan setelahnya. Mereka mengatakan maksudnya adalah Ashar Dzul Hijjah, 10 hari pertama Dzul Hijjah. Kalau 10 hari pertama Dzul Hijjah Allah jadikan bahan sumpah, itu berarti ada sesuatu yang dahsyat di sana. Demikian pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih Allah cintai melebihi 10 hari pertama Dzul Hijjah. Jadi maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal soleh yang kita kerjakan nanti 10 hari pertama Dzul Hijjah itu paling Allah cintai. Lalu para sahabat mengadakan perbandingan, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, lebih afdal mana dengan pergi ke medan perang, jihad fisabilillah? Kata beliau, walal jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Tidak juga jihad fisabilillah kalah afdal dengan amal saleh 10 hari pertama Dzul Hijjah, kecuali kalau ada orang keluar jihad, berangkat jiwanya dan hartanya, dan dia terbunuh, hartanya diambil musuh, tidak kembali sedikit pun. Kalau ada ini lebih afdal. Kalau enggak ada ini masih lebih afdal amal saleh 10 hari pertama Dzul Hijjah. Bahkan ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, para ulama mengadakan perbandingan lebih afdal mana 10 hari pertama Dzul Hijjah dan 10 hari terakhir Ramadan. Kalau 10 hari terakhir Ramadan dibicarakan di mana-mana, i'tikaf, ibadah, ini itu macam-macam. Tapi 10 hari pertama Dzul Hijjah kurang populer. Padahal kata para ulama afdalnya sama. 10 hari terakhir Ramadan dengan 10 hari pertama Dzul Hijjah afdalnya sama. Hanya bedanya di siang dan malam. Kalau 10 hari terakhir Ramadan lebih afdal malam-malamnya, karena di sana ada Lailatul Qadar. Sementara 10 hari pertama Dzul Hijjah lebih afdal siang-siangnya. Di sana ada kurban, di sana ada wukuf di Arafah, di sana ada di Mina dan seterusnya. Amal-amal yang hanya ada pada 10 hari pertama Dzul Hijjah. Mari ma'asyiral muslimin, kita sambut ini musim kebaikan. Jangan disia-siakan. Belum tentu tahun depan kita masih hidup. Kalau kita ingat-ingat teman-teman kita tahun lalu bersama kita pada musim-musim kebaikan, dan tahun ini mereka sudah berada di kuburan. Mereka ingin kembali ke dunia, mereka ingin beramal soleh tapi tidak bisa. Mumpung kita masih ada kesempatan beramal soleh, ini kesempatan. 10 hari pertama Dzul Hijjah ini luar biasa. Wabil khusus ma'asyiral muslimin, kita adalah para pendosa. Ya, tugas kita ini nomor 1 adalah yang rajin tobat, yang sering tobat. Kita ini para pendosa. Semua manusia adalah para pendosa, mau ustadz, mau kiai, siapapun. Kita tampak baik bukan karena kita baik. Kita tampak baik karena keburukan-keburukan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dibongkar oleh Allah, kalau dosa itu ada baunya, tidak ada orang yang berani di samping kita, bau kita tidak enak. Tapi untung dosa tidak ada baunya, ditutupi oleh Allah, dan kita berharap nanti kiamat ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat ma'asyiral muslimin. Dan Allah itu senang kalau ada hambanya yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala semenjak dahulu kala mempunyai nama Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Al-Afu, Maha Pemaaf, At-Tawwab, Maha menerima taubat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Arhamur Rahimin, Khairur Rahimin, Maha kasih sayang, paling kasih sayang di antara para penyayang. Karena itu Allah selalu membuka tangannya siang malam, siapa yang mau tobat, siapa yang mau tobat, siapa yang mau tobat. Ada orang yang tanya, Ustaz, saya sudah berbuat dosa 30 tahun, 40 tahun, saya mau tobat. Apakah diterima oleh Allah? Jangankan 30 tahun, 40 tahun, kamu mulai balik sampai mau mati umur 100 bergelimang dalam dosa, dan kamu taubat kepada Allah sebelum roh di kerongkongan, sebelum matahari terbit dari barat, bukan hanya Allah terima taubatmu, tapi Allah mencintaimu.
Allah cinta kepada orang-orang yang taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang taubat. Bahkan Allah sangat senang kalau ada orang yang taubat. Karena Allah tahu kita ini para pendosa. Sehingga Allah selalu membuka pintu taubat. Kapan taubat, kapan taubat, kapan taubat. Dan setan selalu mengatakan, jangan dulu, jangan dulu, jangan dulu. Nanti saja, nanti saja, nanti saja. Harapannya setan kita mati belum taubat. Ma'asyiral muslimin, banyak amalannya. Saya ambil 2 saja, waktunya terbatas. Ya, di antara amalannya adalah haji. Kalau Anda semuanya oleh Allah diberi kemampuan bisa haji, dan tahun ini bisa haji, berangkat haji, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Kalau yang tahun ini belum diberi oleh Allah kemampuan bisa haji, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya bisa haji. Haji itu amalan yang luar biasa. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Orang yang hajinya mabrur tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Haji yang mabrur kata para ulama syaratnya 4. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Tidak ada tendensi apapun, murni karena Allah lillahi ta'ala. Yang kedua, mengikuti manasik hajinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kemudian khudu anni manasikakum, belajar manasik yang benar. Yang ketiga, hartanya harta yang halal. Kemudian yang keempat, diambil dari kata-kata al-mabrur. Haji mabrur itu dari kata-kata al-bir, yaitu banyak berbuat kebaikan. Jadi orang kalau ingin mabrur harus banyak berbuat kebaikan. Mulai berangkat sampai pulang banyak berbuat baik. Suka nolong orang, ya, bisa mengendalikan emosi, enggak marah-marah. Insya Allah hajinya mabrur dan tidak ada balasan kecuali surga. Kita kalau oleh Allah diberi rezeki bisa haji, bisa umroh, kita perlu fokus 3 hal. Yang pertama-tama adalah kita datang ke tanah suci membawa dosa. Ya Allah, saya datang ke rumahmu ya Allah, tanah suci, dengan membawa dosa-dosa hamba ya Allah. Harapannya dosa kita diampuni Allah. Yang kedua, kita datang ke tanah suci membawa hajat-hajat, membawa doa-doa, dan kita berharap semua hajat kita, doa kita dikabulkan oleh Allah, kebaikan dunia akhirat. Yang ketiga, kita berangkat ke tanah suci untuk haji, untuk umrah. Harapannya adalah nanti pulang setelah haji istiqomah sampai mati husnul khatimah. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, masalah kurban. Dan insya Allah di setiap masjid mengadakan kurban, termasuk masjid Sabilis Salam. Jangan kita pelit-pelit ma'asyiral muslimin mengeluarkan uang untuk kurban. Ketika panitia kurban menyodorkan tawaran untuk kurban, itu bukan minta bantuan. Nah, ini perlu diluruskan ya, bukan minta bantuan. Dan Anda ketika kurban bukan bantu. Wah, ini saya bantu kurban. Bukan, Anda tidak bantu sama sekali. Justru panitia kurban itu yang berjasa. Panitia kurban itu membantu Anda, memfasilitasi Anda untuk nabung kepada Allah. Karena orang kalau uangnya dikeluarkan di jalan Allah, itu uang tidak hilang, itu nabung kepada Allah. Dan itu uang diterima oleh Allah dengan tangan kanannya Allah, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, dan dikembangkan oleh Allah. Nanti kiamat dia lihat besar dan banyak yang telah dikeluarkan itu. Jadi enggak ada istilah saya nyumbang ini, enggak, Anda tidak nyumbang. Ini panitia yang berjasa bantu Anda untuk nabung kepada Allah. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan kurbanlah. Di antara ulama menafsirkan ayat ini, salatlah Idul Adha dan kurbanlah. Kemudian juga di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi falam yaqrabanna musallana." Barang siapa yang diberi kelapangan rezeki, bisa beli hewan kurban, bisa beli kambing untuk kurban, namun dia tidak mau kurban, jangan mendekati musalla kami. Jangan mendekati musalla kami. Ini ancaman keras. Jadi kalau zaman Nabi dulu itu, orang punya kambing, tidak mau kurban, maka katanya Nabi, tidak usah sholat Idul Adha, gak usah ikut, kamu kumpul kambingmu sana, di kandangnya sana. Karena kamu lebih cinta kepada kambingmu daripada mau kurban untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sekali lagi kalau kita kurban,
kita tidak rugi, itu uang tetap milik kita dan kita untung dunia akhirat, barokah dunia akhirat. Kita ikut sunnahnya dua nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala jamil anbiya as-salatu wassalam. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على سيد الأنبياء والمرسلين. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثر من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارضى عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك وامتنانك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم فك قيد أسرى المسلمين. اللهم انقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحكيم شريعتك. اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا قولا لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
اللهم ارزقنا رضوانك في خير وعافية فلا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر ناصرين لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في خير وعافية. اللهم اغفر للحجاج والمعتمرين والزائرين، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، يسر أمورهم يسر أمورهم يسر أمورهم، اللهم اقض حوائجهم وبلغ مقاصدهم، اللهم ارزقهم من حيث لا يحتسبوا، اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنوبهم مغفورا. اللهم ارزقنا الحج والعمرة والزيارة في خير وعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسأل من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.